Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pajak penghasilan 22, di mana anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Nisa Umami NIM 1805377 dan teman saya Rafika Febriza NIM 1805354 dan Nanda Asmar Haryati NIM 1805316. Baiklah, pada minggu ini kami akan menjelaskan materi tentang PPh 22, yaitu mengenai konsep pajak PPh 22, metode penghitungan dan pencatatan PPh 22, serta contoh dan pembahasan mengenai PPh 22. Yang pertama adalah mengenai definisi dari PPh 22 itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan PPh 22? PPh 22 merupakan pajak yang dipungut atas aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah atau BUMN tertentu. Atau juga bisa merupakan pungutan aktivitas impor barang, pungutan atas aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, dan pungutan atas aktivitas penjualan barang sangat mewah. Itulah definisi dari PPh 22. Sedangkan landasan hukum mengenai PPh 22 itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 PMK 03/2008. Yang ketiga adalah Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S 1637 PJ 532/2000 tentang pembebasan PPN dan PPh pasal 22 impor. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 PMK 03/2008 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pungutan pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Itulah 4 landasan hukum PPh 22 itu sendiri. Sedangkan materi selanjutnya mengenai metode penghitungan dan pencatatan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rafika Febriza Martias Putri. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafika Febriza Martias Putri. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kedua rekan saya, yaitu Nisa dan juga Nanda. Nah, saya akan membahas mengenai contoh soal, pembahasan, dan juga bagaimana pencatatan jurnal terhadap pajak penghasilan pasal 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 buah contoh. Yaitu contoh yang pertama, yaitu kita akan baca soalnya, yaitu soal nomor 1. Koperasi Nisa mengadakan penjualan kepada Nyonya Vika atas 1000 rim kertas flano dengan nilai total 77 juta rupiah, termasuk pajak penghasilan atau PPN. Nah, diketahui pula bahwa atas pembelian bubur kertas sebagai bahan baku, perusahaan telah dikenai PPh 22 senilai Rp200.000. Lalu pertanyaannya, berapakah PPh 22 yang dipungut koperasi holding dan bagaimana penjurnalannya dengan metode periodik? Nah, di sini kita akan menjawab untuk beban PPh pasal 22 itu kan kita tahu bahwasanya tarifnya sebesar 0,1%. Jadi 0,1% dikali dengan 100% dibagi 110%, ini merupakan rumus ya teman-teman, dan dikalikan dengan nilai total. Nah, di sini kita telah tahu bahwasanya nilai totalnya yaitu sebesar 77 juta rupiah. Jadi dapat hasilnya dari 0,1% dikali dengan 100% dibagi 110% dikalikan dengan 77 juta rupiah, dapat hasilnya sebesar Rp700.000. Nah, lalu bagaimana dengan penjurnalannya? Nah, jurnalnya yaitu piutang dagang sebesar Rp77.700.000 di sisi debit,
di sisi kreditnya yaitu ada penjualan sebesar 70 juta, utang PPh 22 yaitu sebesar 700.000 dan ditambah dengan pajak penghasilan keluaran sebesar 7 juta. Nah, oke. Semoga kita sama-sama paham. Lanjut kita akan masuk kepada soal yang nomor 2. Nah, ini dia contoh dari soal yang nomor 2. Nah, di soal diterangkan bahwasannya PT ABC mengimpor barang elektronik dari Taiwan sebanyak 100 unit dengan harga US dollar 100 ditambah bea cukai 1%, bea lainnya sebesar 0,5% dari harga jual. Pada saat itu, kurs yang berlaku sebesar Rp10.000. Berapakah besarnya pajak penghasilan yang harus dipungut oleh Dirjen Bea Cukai? Nah, karena Dirjen Bea Cukai adalah salah satu badan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22, jika PT ABC diasumsikan mempunyai API, maka atas transaksi penjualan di atas harus dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga jual sebelum dikenakan PPN 10%. Nah, di sini mari kita jawab pertanyaan dari soal ini. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menghitung nilai kos. Nilai kos yaitu unit dikali dengan harga per unit dan juga dikalikan dengan kurs. Jadi 100 dikali dengan 100 dikali dengan 10.000 maka hasilnya sama dengan 100 juta. Lalu kita mencari bea masuk. Di soal sudah diterangkan bahwasanya bea masuk itu tarifnya 1%. Maka 1% kita kalikan dengan 100 juta, mendapatkan hasil 1 juta. Lalu kita cari bea lainnya yaitu tarifnya 0,5%. Lalu dikalikan dengan kos 100 juta maka dapat 500.000. Nah, setelah dapat bea masuk dan juga bea lainnya, maka langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai impor. Nilai impor ini rumusnya adalah kos ditambah assurance ditambah freight ditambah bea lain-lainnya. Di sini yang diketahui hanya ada bea masuk dan juga bea lainnya. Maka kita tambahkan saja kos dengan bea masuk dan juga bea lainnya yaitu 100 juta ditambah dengan 1 juta dan ditambah 500.000, maka dapat hasilnya 101.500.000 rupiah. Lanjut, kita akan menghitung PPh pasal 22-nya, yaitu 2,5% ini tarifnya, dikalikan dengan 101.500.000, dapat nilainya sebesar 2.537.500. Lalu kita hitung PPN atau pajak penghasilannya yaitu sebesar 10% dikali dengan 101.500.000 maka dapat 10.150.000. Nah, ini untuk pencatatan jurnalnya teman-teman bisa lihat di bawah dan juga bisa dipahami di sini. Nah, silakan dipahami dahulu. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok saya, kelompok 1, izin untuk menutup video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan juga kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan maupun ketidaksempurnaan pada presentasi kami kali ini. Terima kasih banyak kami ucapkan. Sekali lagi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.